terkait lainnya supaya hak daripada almarhum ini diberikan karena almarhum ini adalah Polri, gugur dalam tugas. Kemudian orang tuanya yang cuma guru honorer di SD berjuang menyekolahkan 4 anaknya. 2 dari 4 anaknya itu ditugaskan di kepolisian, saking bangganya dia menjaga NKRI tercinta ini. Maka menurut pemahaman saya, karena tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan sampai saat ini dia bersalah dalam sesuatu hal tindak pidana, maka dia berhak mendapatkan upacara kedinasan secara Polri dalam hal pemakamannya. Kemudian juga untuk mengobati hati orang tuanya, di mana orang tuanya itu inilah hari terakhir dia melihat jasadnya, dan dia kepengen orang tua itu atau klien kami itu supaya anaknya dikuburkan secara kedinasan. Maka saya terus mendesak, akhirnya dikabulkan, puji Tuhan. Terus dari pihak Bang, keluarga ke depan, gimana Bang. itu Pak? Maksudnya kan sekarang udah jadi terpenuhi nih dimakamkan secara kepolisian. Ya. Ya setidaknya itu kan menghibur, karena klien saya ini kan bangga sekali dengan anaknya masuk polisi 2 orang. Yang pertama kan masuk APPNS, yang kedua polisi, yang ketiga sarjana kesehatan, yang keempat polisi lagi. Artinya ini contoh teladan. Dia bukan orang kaya, hidupnya cuma di gubuk kecil di sekolah. Patut kita apresiasi. Memang bagi orang Batak ada falsafah, anak pun hidup hamu raun dia. Artinya anakku itulah kekayaanku, bukan harta benda, bukan mutiara, bukan perak, tetapi anakku lah. Kalau anakku bersekolah yang tinggi, itulah kebanggaan. Bang, jadi awalnya alasan administrasi itu gimana, Bang? Ultimatum apa yang diberikan? Saya apa yang disetujui? minta dipiralkan melalui dunia medsos, khususnya Facebook saya, langsung menyebar, kemudian juga melalui live televisi. Bang, ini terkait ini, Bang. Forensik kan bilang hasil otopsi ini akan dibawa ke Jakarta dan pada tepatnya RCM dan akan membutuhkan waktu 2 sampai 4 minggu. Nah, kalau dari pihak keluarga sendiri tanggapannya akan Sebenarnya kita ada 2 permintaan. Oke lah, visum et repertum kan sebetulnya bisa hari ini. Karena visum et repertum itu kan pemeriksaan fisik luar tentang apa sebab-sebab, misalnya seseorang mengalami sayakan, baik antemortem maupun postmortem. Kemudian apa sebab-sebab ada lubang-lubang yang kita duga lubang peluru, apa sebab-sebab daripada memar, kemudian dugaan benda tumpul, apa sebab-sebab daripada dislokasi daripada rahang, apa sebab daripada telinga membengkak, apa sebab daripada kaki bengkok yang sebelah kanan. Karena ibu ini melahirkan anaknya sempurna, kaki kanan kaki kiri itu sempurna. Itu sebabnya juga karena tubuhnya sempurna diterima masuk kepolisian. Kalau dia cacat tak mungkin diterima oleh kepolisian. Tetapi kenapa dia ketika mati atau ketika gugur dalam tugas, tubuhnya menjadi tidak sempurna, khususnya kakinya menjadi tidak bisa lurus yang sebelah kanan. Oleh karena itu saya bermohon kepada dokter forensik, tolong dong periksa kenapa ini kakinya jadi bengkok atau patah kan gitu. Apakah peluru bisa mematahkan kaki atau membengkokkan kaki? Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi malam kepada dokter forensik setelah tatap muka di salah satu hotel di Jambi. Oleh karena itu mereka berjanji akan mengungkap sejujur-jujurnya atas nama sumpah jabatannya. Tetapi soal pernyataan-pernyataan yang lain bahwa katanya kalau sudah disumpah itu pasti jujur, itu tidak benar. Banyak yang bersumpah, banyak yang menghormat bendera, bahkan setiap hari Senin, aku Pancasila, kamu apa katanya, tapi ditangkapi oleh KPK, benar gak? Apakah mereka yang ditangkap KPK itu tidak ada sumpah jabatan? Ada sumpah jabatan, tapi ada juga yang malpraktek toh. Oleh karena itu ada tataran filosofi. Kalau orang sudah disumpah atas nama Tuhannya atau atas nama agamanya, dia akan bekerja dengan benar. Tapi belum tentu. Faktanya ada juga hakim yang walaupun sudah disumpah masih memakan narkoba, masih menerima suap dan sebagainya. Demikian juga jaksa polisi dan advokat kan begitu. Demikian profesi yang lainnya. Oleh karena itu saya minta, saya tidak mau tataran filosofi, tapi saya mau fakta, karena fakta tidak bisa dirubah, tapi opini bisa berubah-ubah. Oke, artinya dari pihak keluarga bakal menunggu pemaparan hasil autopsi yang tadi Menunggu. dijanjikan. Harusnya visum et repertum bisa hari ini, tetapi mungkin beliau harus koordinasi dulu dengan pimpinannya, boleh apa tidak. Tetapi saya minta supaya sampel-sampel daripada organ-organnya diambil secuil-cuil untuk diperiksa di lab, khususnya organ saya minta organ ginjal, supaya diketahui kapan matinya ini orang. Karena kita duga dia sudah mati, tapi handphonenya masih mengirimkan panggilan tak terjawab sampai puluhan kali. Ini tidak lazim. Tetapi yang dipanggil tak merasa terpanggil, tapi tiba-tiba berurut itu panggilan tak terjawab 20 kali detik-detik kematiannya. Kemudian tanggal 1 di bulan Juli
adiknya dipanggil oleh Ibu Putri. Informasinya diberi hadiah, diberi uang 5 juta, diberi dompet merek Pedro, dan hadiah lainnya. Bahkan dijanjikan akan diurus kepindahannya dari Jakarta ke Jambi. Nah, berarti hubungannya sangat baik. Kemudian almarhum ini sudah berulang kali diancam. Saking takutnya dia sudah menangis, membuat kata-kata perpisahan dengan pacarnya, memohon ampun atas dosa dan perbuatannya kepada pacarnya ini, kemudian meminta supaya mencari pria lain sebagai penggantinya. Pertanyaannya, ada nggak orang yang sudah tahu dia menjelang sakratul maut masih nafsu untuk ngesek? Dalam tanda petik ini domain daripada orang dewasa ya. Saya yakin tidak ada. Kalau orang sudah menjelang mau mati dan dia tahu dia akan mati, tidak ada lagi orang berpikir untuk itu. Yang adalah berdoa. Makanya ada lagu andai ku tahu. Kan itu kan, tahu kan lagu itu liriknya itu nanti dibuat. Bila tiba waktuku kan gitu kan. Ku akan bla 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 kan gitu kan. Nah, jadi kalau orang sudah tahu dia bakal mati, yang dapat itu berdoa, memohon ampun atas dosanya baik kepada Tuhannya maupun kepada sesamanya. Jadi tidak mungkin lagi orang yang sudah tahu bakal dia mati masih memikirkan hal-hal duniawi. Tetapi yang disayangkan oleh bundanya adalah mengapa curhatnya itu bukan ke kami orang tua, mengapa kepada kekasih. Sedangkan kekasih ini tidak piawai mengelola seperti ini karena bukan bidangnya. Mungkin kalau dia curhat kepada saya, akan saya pergi ke rumah itu, saya tarik, saya kirim ke Amerika atau ke Eropa misalnya minta asylum kan gitu. Kurang lebih gitulah. Ya. Apakah seluruh poin-poin pemeriksaan yang dimintakan oleh kuasa hukum sudah dipenuhi dalam? Banyak yang sudah dipenuhi, tapi ada yang paling sederhana yang belum dipenuhi. Tangkap pelakunya. Kalau saya jadi penyidiknya tidak perlu setengah hari atau maksimum setengah hari sudah saya bisa tangkap karena nama-namanya sudah saya serahkan kepada penyidik. Yang sudah apa? Otopsinya sendiri sudah semua ya? Bagaimana? Yang poin-poin yang sudah. Proses otopsinya sendiri. Proses semua otopsi ini nggak semua dipenuhi karena saya mintakan dari 3 matra, Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Tetapi ketua forensik mengatakan yang di laut itu dokter forensiknya sedang sekolah. Di udara informasinya menurut ketua forensik tidak ada ketua dokter forensiknya, adanya cuma dari Angkatan Darat yaitu dari RSPAD. Dan saya tanya dokter yang dari RSPAD, betul dia ditugaskan oleh Panglima menurut informasi beliau kan begitu. Oleh karena itu kita berharap walaupun hanya dari RSPAD dia betul-betul punya integritas atas nama sumpah dan jabatannya. Karena kenapa? Kita ini kan makhluk yang beriman, insan yang percaya kepada Tuhan. Karena kita sudah mendoakan ini dengan sungguh-sungguh, saya yakin Tuhan pasti turut campur. Kalau logika mereka mungkin ini tidak akan sebesar ini. Tetapi karena Tuhan tidak mau ada kebohongan, maka melalui keluarga dan wanita-wanita pemberani, maka perkara ini bisa kita ungkap. Maka berterima kasihlah kepada wanita dan hormat kepada para wanita. Begitu ya. Karena yang dimintakan selain ginjal tadi. saya apakah minta semuanya setiap sudah? organ-organ yang mengalami kerusakan supaya diuji sebab-sebab kematiannya. Karena otopsi itu adalah mencari tahu sebab-sebab kematiannya dan khususnya kapan dia mati, yaitu harus perlu diuji ginjalnya. Ada waktunya nggak bang? Kapan sih? Bagaimana? Tenggang waktu, Mas. Secepatnya, tetapi mereka butuh waktu mungkin 1-2 minggu, tetapi kita minta secepatnya supaya tidak terjadi polemik terus. Apakah Bang, ini kan keluarga ada juga, Bang? dua ada otopsi, termasuk otopsi sementara dari Polda, Bang ya? Otopsi itu bukan dari Polda, tetapi Dari- dari Polri. Polri. Tetapi karena narasinya dikembangkan berdasarkan otopsi, kata Karopen, masih ingat ya, yang saya baca begitu. Almarhum Brigadir Nopriansa Joshua Huta Barat ini meninggal, kemudian keterangan ahli, kemudian petunjuk, kemudian pengakuan atau keterangan tersangka terdakwa kan begitu. Nah, ini sudah terpenuhi, keterangan saksi sudah ada, sudah terpenuhi. Kemudian surat sudah kita berikan, yaitu surat elektronik. Dan berdasarkan Undang-Undang ITE atau informasi transaksi elektronik, surat elektronik, video, WA itu salah bukti, itulah bukti yang sah. Kemudian ditambah lagi dengan petunjuk. Petunjuk itu persesuaian, lebih kepada nanti pengamatan hakim. Kemudian pengakuan. Sudah diakui oleh Brada E, dia pelakunya. Walaupun dia bilang motifnya dia melihat almarhum masuk ke kamar siapa itu kan gitu. Nah, itu kan perlu didalami, harusnya tangkap tahan. Kemudian yang kita sayangkan dari penyidik adalah dia tidak melakukan pertama pengamanan TKP, tidak memasang polis lain, tidak mengajak inap Sungai Bahar, maksudnya perkampungan ini, barulah mereka lomba-lomba rilis. Andai kan tidak teriak dari Sungai Bahar, maka diam pula selama motifnya, maka saya katakan ini pembunuhan terencana. Kemudian ternyata Tuhan memberikan petunjuk. Petunjuk itu menunjukkan kepada saya berdasarkan keterangan saksi 11 orang, kita memberikan barang bukti dan